وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد حامين عين سين قاف سيفوق الله اللهم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل دائما أبدا بقدر عظمة ذاتك وكما تحب وترضى وكما لا نهاية لكمالك وعدد كمال أوليائك على حبيبك سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك. قد ضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله. اللهم ارفع درجات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل وأصحاب وأحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا وأحبابنا وذرياتنا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار إلى حضراتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال المؤلف سيدنا محمد ابن علوي المالكي رحمه الله تعالى ورحم جميع الصالحين ورفع درجاتهم في الجنة وينفعنا وأحبابنا وذرياتنا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. آمين. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang yang muslim atau seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. I'lam, ketahui olehmu, anna karamatal muslimina, anna karahatal muslimina wa muqata'atahum wa mudabaratahum muharramatun. Ketahui olehmu bahwa membenci umat Islam, memutuskan hubungan dengan mereka, dan adalah diharamkan. Wa kana sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu wa
wa kana sibabul muslimi fusuqan wa qitaluhu kufran idza istuhilla, dan adalah mencaci maki seorang yang muslim itu kefasikan, dan memeranginya adalah kekafiran jika dihalalkan oleh seseorang. Jika engkau menghalalkan memerangi seorang yang beriman, beragama Islam tanpa sesuatu sebab yang syar'i yang dibenarkan di dalam syariat Allah, maka itu adalah kekafiran. Wa kafaradi'an fi hadzal bab hadits Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu, dan cukuplah untuk menegahkan pada ini pembahasan ini bab hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu fi sariyatihi ila Bani Juzaimah yad'uhum ila al-Islam. Itu sejarahnya Sayyidina Khalid pada pasukannya yang berangkat mereka kepada Bani Juzaimah mendakwah akan mereka kepada agama Islam. Ini sejarah ini cukup. Coba dengarkan sejarah ini, cukuplah bagimu, bagi kita, untuk jangan kita cepat-cepat mengkafirkan orang. Jangan cepat-cepat kita mengatakan orang lain syirik keluar dari Islam. Falamma intaha ilaihim talaqqawhu faqala lahum aslimu faqalu nahnu qaumun muslimun. Manakala sampai kepada mereka, sampai Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu menyambut mereka akannya, faqala lahum, maka berkata ia bagi mereka, aslimu, masuk Islamlah kamu. Faqalu nahnu qaumun muslimun, maka mereka menjawab, kami adalah kaum yang telah beragama Islam. Qala fa'alqu silahakum fa'ulqu silahakum, maka letakkan kamulah senjata-senjata kamu, wa anzilu, dan turunlah kamu. Qalu la wallah, mereka berkata, tidak, sekali-kali demi Allah, ba'da wad'i silahi illa al-qatla, tidak adalah sesudah meletakkan senjata itu kecuali pembunuhan. Ma nahnu bi'aminina laka wala liman ma'aka, tiadalah kami merasa aman dengan kamu dan juga dengan kamu. Khalidun fala amana lakum illa an tanzilu, berkata Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu, maka tidak ada keamanan bagi kamu turun. Apakah turun dari tunggangan kamu atau turun dari benteng kamu? Fanazalat firqatun minhum wa tafarraqat baqiyatul qaumi, maka turunlah satu golongan daripada mereka, satu rombongan, satu bahagian, dan bercerai-berailah yang lainnya yang tinggal daripada kaum itu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, intaha Khalidun ilal qaumi fatalaqqawhu, sampailah Sayyidina Khalid kepada satu kaum itu, maka menyambut mereka akannya. Lahum ma antum, maka berkata ia bagi mereka, siapa kalian, ada apa dengan kalian? Maksudnya amuslimuna am kuffarun, Islam, beragama Islam atau kafir? Qalu muslimun, qad sallaina wa saddaqna bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kami adalah umat Islam,
kami telah solat dan telah membayar zakat, wasaddaqna, kami telah membenarkan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa banaina al-masajida fi sahatina wa adzanna fiha, dan kami telah membangun masjid-masjid pada halaman-halaman kami, lapangan-lapangan, dan kami telah azan padanya. Wa fi lafzin lam yuhsinu an yaqulu aslamna, dan dalam satu lafaz riwayat mereka tidak pandai bahawa mengucapkan mereka aslamna. Faqalu soba'na soba'na, maka mereka mengatakan soba'na soba'na, maksud mereka aslamna, tidak pandai mereka bahasa aslamna. Faqala, maka berkata Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu, fama balus silahi alaikum, fama balus silahu alaikum, maka apa urusannya pedang ini ada di atas kamu? Untuk apa pedang ini? Qalu inna bainana wa baina qaumin minal arabi adawatun, sesungguhnya di antara kami dan di antara kaum daripada bangsa Arab ada permusuhan. Fakhifna an takunuhum, maka kami takut bahawa adalah kamu itu mereka. Fa akhadna silaha, maka kami mengambil senjata, pedang, dan lain-lain. Qala, maka berkata beliau, fada'us silaha, maka letakkan kamulah akan pedang-pedang itu, akan alat-alat perang, senjata-senjata itu. Fawadu'u, maka mereka meletakkannya. Faqala ista'siru, kemudian beliau memerintahkan untuk menawan mereka, tawan kalianlah mereka. Fa'amara ba'dahum fakatafa ba'dan wa farraqa fi ashabihi, maka memerintahkan sebagian mereka dan membagi-bagikan mereka pada sahabat-sahabatnya. Falamma kana as-saharu, manakala di waktu sahur, nada munadi Khalidin, memanggillah orang yang memanggil daripada pasukannya atau orang yang diperintahkan Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu, man kana ma'ahu asirun falyaqtulhu, siapa-siapa yang ada bersamanya tawanan maka hendaklah membunuh akannya. Faqatala Banu Sulaimin man kana ma'ahum, maka membunuhlah oleh Bani Sulaim orang-orang yang ada bersama mereka. Wamtana al-muhajiruna wal ansaru radhiyallahu anhum, dan tertegahlah oleh orang-orang muhajirin dan ansar, semoga Allah meridai mereka. Wa arsalu asrahum, dan mereka melepaskan akan tawanan-tawanan mereka. Falamma balaghan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma fa'ala Khalid, maka manakala sampai ceritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang diperbuat oleh Khalid, qala Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid, qala dzalika marratain, beliau bersabda, ya Allah, aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang memperbuat akannya oleh Khalid. Beliau mengucapkan yang demikian itu 2 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa qad yuqalu inna Khalidan fahima annahum qalu dhalika ala sabili al-anafah, ala sabili al-anafati wa adami al-inqiyadi ila al-islam, wa innama ankara alaihi sallallahu alaihi wasallam al-ajalata wa adam at-tathabbuti fi amrihim qabla an ya'lama al-murada min qawlihim soba'na. Dan sungguhnya telah dikatakan sebagian pendapat, sesungguhnya Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu
memahami bahwasanya perkataan mereka itu atas jalan tidak suka dan tidak dan ketiadaan mentaati, mematuhi kepada masuk di dalam Islam, dan hanya saja mengingkarkan atasnya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ajalata, akan tergesa-gesanya ia, wa adam al-inqiyadi wa adam at-tasabbut, dan dia tidak berhati-hati memastikan fi amrihim, bahwa dia tidak memastikan dalam urusan mereka sebelum mengetahui ia apa maksud daripada perkataan mereka sobakna. Maka Sayyidina Khalid itu ma'zur, diuzurkan. Kaifa waqad qala alaihi salatu wassalam, bagaimana dan sungguhnya telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ni'ma abdillahi wa akhul ashirati Khalid bin al-Walid sayfun min suyufillah sallallahu ala al-kuffari wal munafiqin. Ni'ma abdullahi wa akhul, sebaik-baik hamba Allah dan sebaik-baik kawan sepergaulan adalah Khalid ibn al-Walid, dan dia adalah pedang daripada pedang-pedang Allah yang menghunus Allah akannya atas orang-orang kafir dan munafik. Ya, jadi ini masalah Sayyidina Khalid, beliau ma'zur insyaAllah, beliau insyaAllah dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada pertimbangan beliau, salah beliau memang mungkin. Makanya Nabi kita tidak suka terlalu cepat beliau. Nabi kita alaihissalam berlepas diri. Begitu juga lah kita, jangan cepat-cepat mengkafirkan orang, jangan cepat-cepat mensyirikkan orang, jangan cepat-cepat membidiahkan orang. Ya, tasabbut, jangan ajalah, jangan mau cepat-cepat saja tanpa memikirkan dulu ya. Belajar dulu, tanya dulu ulama yang ahli ya, yang amanah, yang dikenal akan ilmunya, keahliannya dan amanahnya. Kalau memang betul kafir ya kafirlah, mengkafirkan yang tidak kafir. Jangan masalah khilafiyah furu'iyah, masalah fikih dijadikan masalah kafir dan iman, jangan. Wa kadzalika qissatu Usamah ibn Zaid hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibn hibbihi fi marwahu anhu al-Bukhari. Demikian juga ceritanya Usamah anaknya Zaid, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan anaknya kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada apa yang telah meriwayatkan daripadanya oleh Imam Bukhari rahimahullah, daripada Abi Dhibyan berkata, ia mendengarkan aku, sami'tu Usamah bin Zaid yaqul ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Khurqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kami kepada Khuraqah. Fasabbahna al-qaum, maka kami seranglah di pagi hari akan kaum itu. Fahazamnahum, maka kami kalahkan mereka. Walahiktu ana wa rajulun minal ansar, dan mengejarlah aku dan seorang laki-laki daripada orang Ansar, rajulan minhum, seorang laki-laki daripada mereka. Falamma ghasyainahu, manakala kami mengepung akannya, sudah terhimpit, qala la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah. Fakaffal ansari anhu, maka menegahkanlah, menahanlah orang Ansor itu daripadanya. Fatu'antuhu birumhi, maka aku tikam akannya dengan tombakku. Hatta qataltuhu, sehingga membunuh aku akannya. Falamma qadimna,
Maka manakala sampai kami balaghun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Usamatu aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Maka Nabi bersabda kepada saya, wahai Usamah, adakah kau bunuh dia padahal dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Qultu kana muta'awwidzan, aku berkata adalah ia berlindung dari pembunuhan. Itu la ilaha illallah hanya sekadar perlindungan, bukan karena benar dari hatinya. Famazala yukarriruha, maka senantiasalah beliau mengulang-ulangnya, hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum, sehingga menjadi bercita-citalah aku sekiranya adalah aku belum Islam sebelum hari itu. Harapanku sekiranya aku belum lagi masuk Islam, setelah itu baru aku masuk Islam. Kenapa? Supaya Islam menghapuskan dosa yang sebelumnya. Kau bunuh dia setelah dia membaca la ilaha illallah. Dia cuma berlindung ya Rasulullah. Ya kau bunuh dia. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kau bunuh dia. Mau diulang-ulang oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam satu riwayat yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda baginya, ala syaqaqta an qalbihi fata'lama asadiqun am kadhibun. Adakah kau tidak membuka akan hatinya? Engkau buka akan dadanya, kau buka akan hatinya, engkau belah daripada hatinya, maka engkau mengetahui apa dia benar atau berdusta. Qala Usamah, la uqatilu ahadan yashhadu an la ilaha illallah. Saya tidak akan memerangi lagi seorang yang bersyahadat la ilaha illallah. Wa qad su'ila sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, dan sungguhnya telah ditanya junjungan kita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anil mukhalifina lahu minal firaq, daripada orang-orang yang menyalahinya, yang menyalahi lahu baginya, minal firaq, daripada golongan-golongan yang sesat. Akuffarun hum, adakah kafir mereka wahai Amirul Mukminin? Qala la, beliau mengatakan bukan. Innahum minal kufri farru, mereka itu dari kekafiran lari. Faqila hunahum, adakah munafik mereka itu? Faqala la, innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik tidak berzikir mengingat Allah kecuali sedikit. Wa haula'i yadhkuruna Allah katsira, dan mereka-mereka ini berzikir mengingat Allah banyak-banyak. Faqila ayu syai'un hum, ayu syai'in hum. Kalau begitu siapa mereka? Sesuatu apa mereka ini? Qala hum asahum, qala qaumun asabathumul fitnatu fa'amu wa sammu. Mereka adalah satu kaum, satu golongan yang mengenai akan mereka itu oleh fitnah, maka menjadi buta dan tulilah mereka. Masya Allah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mereka mengkafirkannya. Mereka orang-orang Khawarij, orang-orang bermacam-macam golongan yang memerangi beliau, padahal beliau ahaqqu bil khilafah, lebih berhak untuk menjadi khalifah di zamannya. Seorang yang mulia dengan ilmunya, dengan suhbahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermacam-macam golongan dengan pertimbangan mereka yang bermacam-macam, termasuk Khawarij memerangi beliau. Maka ketika ditanya Sayyidina, mereka ini kafir apa enggak Khawarij ini? Oh, mereka lari dari kekafiran, kata Sayyidina Ali. Mereka itu mengelakkan dirinya dari kekafiran. Kan kafir mereka. Atau mereka munafik barangkali ya Amirul Mukminin? Oh tidak, orang munafik itu berzikirnya sedikit, tidak berzikir, sedikit saja berzikir mengingat Allah. Sedangkan mereka ini yang memerangi kita, yang menghalalkan darah kita ini, mereka banyak berzikir mengingat Allah.
Loh, kalau begitu siapa mereka ya Amirul Mukminin? Siapa mereka ini? Maka beliau menjawab, qaumun asabathumul fitnah fa'amu wa sammu. Mereka adalah golongan satu kaum yang dikenai oleh fitnah. Datang fitnah kepada mereka, datang yang menyesatkan mereka, datang yang merusak kepahaman dan pikiran mereka, maka mereka menjadi buta dan tidak mendengarkan lagi kebenaran, tidak melihat dan tidak mendengar kebenaran. Maka mereka merasa takorrub untuk membunuh Sayyidina Ali. Subhanallah, dia merasa membunuh Sayyidina Ali itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Makanya orang yang ahli ibadah, orang yang banyak hafalannya ilmu, kalau akidahnya, cara memahami agamanya salah, ini sangat berbahaya. Karena dia merasa dia berbuat onar, dia membuat musibah, dia membuat fitnah di tengah umat. Dia rasa dia itu sedang mendekatkan diri kepada Allah, dia rasa dia itu sedang dicintai oleh Allah. Itu Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Sayyidina Ali kan, itu ustadznya Quran. Itu diutus Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, katanya riwayatnya, menjadi ustadz, menjadi syekh, mengajarkan Quran ke Mesir di zamannya Amr bin al-As menjadi gubernur di Mesir. Berarti ini orang baik-baik, ustadz. Katanya lututnya sampai kasar seperti lututnya unta karena banyaknya beribadah kepada Allah. Hafal Quran, syekh, ustaz, banyak ibadah, banyak zikir, tapi fitnah mengenai dirinya. Dia salah paham dengan agama. Dia rasa, dia pahami bahwasanya membunuh Sayyidina Ali itu meridhokan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini adalah secelaka-celaka umatnya. Yang paling celaka umat ini yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali yang surga merindukannya, yang Allah dan Rasulnya mencintainya, Sayyidina Ali. Itulah paham dia, kaji dia, halal darahnya. Ini membunuh Sayyidina Ali, ini pahala yang besar, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya jangan salah dalam memahami agama. Belajarlah kepada ahlinya, minta petunjuklah selalu kepada Allah. Jangan merasa sudah benar, jangan merasa sudah ahli surga. Carilah yang mana yang mengajari kita, yang sesuai akidahnya dengan ahlus sunnah wal jamaah, yang ikut sawadul a'zam, yang ikut mayoritas umat Islam, yang jelas sanad ilmunya dia belajar dari siapa, gurunya siapa, dan kepada siapa lagi. Jangan asal ikut kajian, jangan asal ikut ngumpul-ngumpul belajar agama, nanti masuk fitnah, paham yang menyesatkan, paham yang merusakkan. Kita kira kita mendekatkan diri kepada Allah, rupanya kita semakin jauh dari Allah. Nas'alullahal afiyah. Jadi ini riwayatnya ya, para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak ridho kepada mereka berbuat sesuatu yang membinasakan orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka berhati-hatilah, pelajarilah. Tetapi ya seperti apa yang diarahkan ulama lah. Mana yang memurtadkan jadi murtadlah dia. Sudah kita kaji kemarin kan, daripada riwayat yang sebelumnya itu disebutkan ya, sekalipun dia membaca la ilaha illallah, kalau dia memang menghalalkan yang haram mutlak, sepakat ulama diketahui daripada agama secara umum, secara luas, tapi dia masih juga menentangnya. Dia menghalalkan zina misalnya, dia menghalalkan riba, dia menghinakan syariat Islam, syiar Islam. Ngapain haji, buang-buang waktu, buang-buang dana, ya itu menghina, menghina solat. Sekalipun dia baca la dari Islam, sesuatu yang mengkafirkan, yang tidak bisa lagi dielakkan.
Tapi kalau masih belum jelas, janganlah. Al-kaffu an ahli la ilaha illallah. Tahanlah dirimu, jangan kau mengkafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia solat menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Jangan kafirkan illa bimukaffirin sharih la yahtamilu at-ta'wil. Nah, kecuali memang sudah jelas sekali ya. Kalau sudah jelas, jangan pula tidak kau kafirkan. Mengkafirkan yang kafir wajib. Wa man syakka fi kufri kafir huwa kafir. Kalau kau ragu dengan kafirnya orang yang kafir, maka kau pula nanti yang menjadi kafir. Tetapi harus seperti itu, jelas. Tidak ada sedikit pun lagi bisa dielakkan. Memang nyata-nyata sekali dia telah kufur, tidak mengakui Allah, tidak mengakui kekuasaan Allah, tidak mengakui Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengakui satu ajaran daripada ajaran Islam yang nyata, yang jelas di tengah-tengah umat. Maka itu kafir dia, sekalipun dia membaca la ilaha illallah, sekalipun dia menghadap kiblat. Tetapi kalau masih ada pertimbangan ini itu yang belum jelas lagi kafirnya, janganlah kau mudah-mudah mengkafirkan orang. Mengkafirkan yang tidak kafir, kita nanti menjadi kafir. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka telah menjadi kafirlah salah satu daripada kedua mereka. Kalau memang dia kafir, paslah kau bilang dia kafir. Tapi kalau tidak, kaulah yang mengatakan dia kafir menjadi kafir. Kenapa kau katakan iman kafir? Berarti kau menjadi kafir. Kau berhati-hatilah, belajarlah, berhati-hatilah. Ya, memang ini masalah yang khotir, masalah yang jiddun khotir, sebagaimana kata Abu Ya alaihi rahmatullah. Ini memang betul-betul berbahaya sekali ya. Janganlah engkau mudah-mudah mengkafirkan. Tetapi sebaliknya, jangan pula yang kafir tidak pula kafir kau bilang. Makanya jiddun khotir, maksudnya betul-betul harus pas. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kafir yang kafir, tidak kafir yang tidak kafir. Maka belajarlah kita mana yang kafir, mana yang tidak kafir, mana i'tiqad yang mengkafirkan, mana perkataan yang mengkafirkan, mana perbuatan yang mengkafirkan, supaya tahu kita kalau ini jadi kafir. Sekalipun dia baca la ilaha illallah tapi mengatakan solat tidak wajib, ya kafir. Dia baca la ilaha illallah tapi dia mengatakan Quran tidak adil, ya kafir. Ya, dia baca la ilaha illallah tapi dia mengatakan ajaran Al-Quran dan Sunnah, ajaran Islam itu akan membawa kecelakaan dan kehinaan di dunia dan di akhirat, kafir. Tapi baca la ilaha illallah dia, iya, tapi dibuatnya mengkafirkan. Kecuali dia bersahadat, bertaubat, kembali kepada Islam. Beda orang yang tidak mampu menjalankan agama tapi dia mengaku kesalahannya, dengan orang yang menghinakan agama, mengingkari agama. Itu beda. Ini hukum Allah, ini aturan Allah, ini memang betul wajib sholat, wajib ini, wajib itu, tapi saya belum mampu mengamalkannya. Ini kelemahan saya. Itu bukan kafir, karena dia mengakui hukum Allah, mengakui kesalahannya jika dia tidak menjalankan hukum Allah. Tapi kalau dia mengingkarkan hukum Allah, tak perlu itu solat-solat, tapi solatnya dia, dia kafir, karena dia mengingkarkan sesuatu dari hukum Allah yang sudah diketahui secara umum. Semua orang yang Islam sudah tahu, itu bukan masalah yang sulit diketahui daripada agama ini. Nas'alullah al-afiyah, kita minta selamat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keluarga kita, anak turunan kita. Semoga kita jangan sampai mengiktikadkan yang mengkafirkan, jangan sampai mengucapkan yang mengkafirkan, jangan sampai berbuat yang mengkafirkan. Dilemparkannya Al-Quran ya ke tempat comberan, ke tempat kotoran ya, tapi dia sambil membaca la ilaha illallah ya, setelah itu baru dia sholat sunnah menghadap kiblat. Dia adalah kafir. Ini menghina sesuatu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
ya, diinjaknya Quran, taruhnya di bawah telapak kakinya sambil dia bertahlil membaca la ilaha illallah 100 kali, sambil menghadap kiblat dia solat, dipijak-pijaknya Al-Quran, dihinanya. Kafir dia sekalipun dia mengucapkan la ilaha illallah, sekalipun dia menghadap kepada kiblat. Karena ini mukaffirin sharih, mengkafirkan yang nyata. Masa kalau kau ta'zim kepada Allah, ini kitab Allah, bisa kau taruh di kakimu, bisa kau melemparkannya ke tempat kotor baca, ya. Nah, jadi ini dia, ya. Jadi maksudnya jangan salah-salah kaprah, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah yang bagaimana? Dijaga nggak syarat rukunnya, dijaga nggak adabnya, atau cuma sekedar asal ngomong saja, tetapi pengamalan pembuktian adalah bertolak belakang dengan la ilaha illallah. Makanya ada pembahasan murtad, makanya ada pembahasan yang membatalkan iman. Kalau kita di Al-Mustafawiyah, di Darut Tauhid, di pondok-pondok yang diajarkan ayah-ayah guru kita rahimahumullah, itu ada di Husnul Hamidiyah, di kitab fikih ada perkara-perkara yang merusakkan iman, yang memurtadkan. Jangan bilang kalau sudah la ilaha illallah itu saudara kita, tunggu dulu. Harus kau belajar di mana batas-batasnya. Kalau dia saudara yang tidak benarnya, saudara yang anti agamanya dia, yang melecehkan agamanya, mana saudara kita, dia kafir, dia di luar Islam dia. Maqamul khaliq wa maqamul makhluk. Makamnya khaliq, posisinya khaliq dan posisinya makhluk. Gimana engkau memahami akidahmu tentang Allah dan tentang makhluk Allah? Di mana kau memposisikannya? Innal farqa baina maqamil khaliqi wal makhluq huwa al haddul fasili bainal kufri wal imani. Sesungguhnya membedakan di antara makomnya Allah yang maha mencipta dan semua makhluk, memposisikan mereka di dalam iktikadmu, inilah dia batas yang menentukan di antara kafir dan iman. Wa na'taqidu anna man khalata bainal maqamain faqad kafara wal iyadu billah. Dan kita beriktikad siapa-siapa yang menyatukan di antara dua makom ini, mencampurkannya, khalata atau khallata, man khallata, mencampurkan. Jadi dia menempatkan Allah menempati makhluk, menempatkan makhluk menempati Allah, menyamakan Allah dengan makhluk, maka itu sungguhnya telah menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini Abu Yahya alaihi rahmatullah. Baru lagi tadi cerita yang la ilaha illallah, yang menghadap kiblat, hati-hati jangan kau kafirkan. Setelah itu tapi kalau kau campurkan makomnya Allah dengan makhluk, kau samakan Allah dengan makhluk, kau jadi kafir katanya pula. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini dia, Masya Allah. Jadi masalah itu tidak bisa kau pahami dengan satu kalimat atau satu riwayat. Makanya belajar harus kau mulazamah. Apa yang dikatakan ayahanda gurumu kemarin mungkin masih perlu disempurnakan dengan yang pengajian hari ini. Apa yang disampaikan hari ini masih perlu juga mungkin disempurnakan dengan yang besok. Belum dapat kau mengambil gambarnya dengan sempurna kalau kau kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang kau baca, kadang-kadang tak kau baca. Kadang-kadang kau perhatikan sebagian riwayat, sebagian tak kau perhatikan. Jadi begitu. Jadi begitu juga ketika kita mendengarkan omongan ulama, omongan saudara kita, masih bisa diperjelas kembali, tanya dia. Jangan kau mengambil kesimpulan dari satu omongannya, satu bicaranya. Mungkin masih ada sambungannya lagi. Maksud dia sebenarnya begini, kan begitu. Makanya perlu yang ahli di dalam memahami an-naqal, Quran dan Sunnah.
Ya, bukan kau lihat satu hadis langsung kau putuskan. Ada hadis yang lain lagi sambungnya dengan ini, ada di ayat lagi di sana. Itu harus yang mumarasah. Memang dia itu kerjanya pagi sore siang malam. Itulah namanya ulama. Mereka lah kita bertanya. Di dalam buku mereka kita pelajari, kita talaki supaya kita mendapatkan gambar yang sempurna. Jangan sebahagian sehingga kesalahan di dalam tasawur merusakkan di dalam memberikan penilaian. Ya Allah. Walikulli maqamin huququhul khassah, dan bagi tiap maqam itu hak-haknya yang khusus. Lakin hunaka umuran taridu fi hadzal bab, tetapi di sana ada beberapa perkara yang warid yang datang pada ini bab, ini pembahasan. Wa khususan, dan khususnya fima yata'allaqu bin nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sesuatu yang berhubungan dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khasaisihi, dan keistimewaannya, allati tumayyizuhu an ghairihi minal bashari, yang membedakan akannya daripada yang selainnya minal bashari, dari semua manusia, wa tarfa'uhu alaihim, dan mengangkat akan derajatnya di atas mereka. Hadhil umur qad tashtabihu ala ba'din nas, ini perkara-perkara terkadang menjadi syubhat, tidak jelas, ala ba'din nas, atas sebahagian manusia, liqasri uqulihim, karena terbatasnya pikiran mereka, wa dha'fi tafkirihim, dan lemahnya cara berpikir mereka, wa dhiqi nadharihim, dan sempitnya pandangan mereka atau pemikiran mereka, wa su'i fahmihim, dan buruknya pemahaman mereka. Fayatabadaruna ilal hukmi bil kufri ala ashabiha, maka bersegeralah mereka kepada menghukumkan dengan kekafiran ala ashabiha, atas orang-orangnya, orang-orang yang berbicara tentang keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang yang tidak paham langsung dia, oh kau menyamakan Nabi dengan Tuhan, kau berlebihan, kau melampaui batas, karena dia kurang mendalami dalam memikirkannya, memahaminya, mempelajarinya, dan mempertimbangkannya. Langsung saja mengkafirkan orang, mengeluarkan, wa ikhrajihim an dairatil Islam, dan mengeluarkan mereka daripada wilayahnya umat Islam, karena satu fatwa, karena satu ucapan yang berhubungan dengan kemuliaan, keistimewaan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan manusia yang lainnya. Oh, berarti kau jadikan Nabi itu Tuhan, kau jadikan sama dengan Tuhan. Tunggu dulu, bukan itu maksudnya. Kamu belajar yang tambah lagi. Karena ini ada di sini pembahasan yang khusus. Belajarlah kau. Zannan minhum anna fi dzalika takhlitan baina maqamil khaliqi wal makhluq, menyangka di antara mereka, hal keadaannya sangka di antara mereka, daripada mereka, minhum, daripada mereka, anna fi dzalika takhlitan, bahwasanya pada yang demikian itu mencampur adukkan baina maqamil khaliqi wal makhluq, dan di antara derajatnya atau makomnya Tuhan dan dengan makomnya makhluk, posisinya Tuhan dan posisi makhluk. Jadi ketika kita menerangkan satu masalah, mungkin akan datang nanti contohnya, oh kamu menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan Tuhan, ke sana dia, padahal tidak itu maksudnya. Wa raf'an li maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila maqamil uluhiyah, kau telah mengangkat, dia menyangka itu mengangkat derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada derajat Tuhan.
makom ketuhanan. Wa innana nabra'u ila Allah subhanahu wa ta'ala min dhalik, dan kita, dan sungguh kita, innana, sungguh-sungguh kita berlepas diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang demikian. Itu bukan paham kita, itu bukan akidah kita, itu bukan kaji kita, bukan yang diajarkan ulama kita, bahwa ada saatnya, ada waktunya makom Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi masuk dalam ketuhanan, ada unsur ketuhanan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Itu tidak ada dalam akidah kita, tidak ada dalam kaji kita, tidak ada diajarkan ulama kita kepada kita yang seperti itu. Wa inna nabi fadlillahi ta'ala, dan sungguhnya kita dengan karunia Allah, bukan karena kehebatan kita, sungguh-sungguh kita, tapi dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Na'rifu ma yajibu lillahi ta'ala, kita mengetahui apa yang wajib bagi Allah ta'ala, wa ma yajibu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang wajib bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wa na'rifu ma huwa mahdu haqqillahi ta'ala, haqqun mahdu haqqun lillahi ta'ala, wa na'rifu ma huwa mahdu haqqin lillahi ta'ala, dan kita mengetahui apa yang dianya yang semata-mata hak bagi Allah ta'ala, tidak bercampur di sana dengan yang lainnya. Wa ma huwa mahdu haqqin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dianya semata-mata hak bagi Rasulnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ghuluwin wala itra', dengan ketiadaan melampaui batas, berlebihan, dan tidak juga berlebihan memuji. Yasilu ila wasfihi bi khasa'isir rububiyyati wal uluhiyah, sehingga sampai kepada batas mensifatinya dengan kekhususan Tuhan, kekhususan Allah Tuhan. Tidak ada minal man'i wal ata', daripada memberi, daripada menghalangi dan memberikan. Yang bisa menghalangi dan memberikan hanya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang lain, aulia, ulama, ahli karamat, malaikat, siapapun tidak ada bisa memberikan dan menghalangi kecuali Allah. Wan naf'i wad dar, memberi manfaat, memberi mudarat, siapapun dia, sehingga hamba yang paling mulia Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Al-istiqlali, yang bersendirian, yang merdeka, yang terlepas daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dunallahi ta'ala. Jadi itu tidak ada akidah kita bahwa Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat, bisa memberikan, bisa menghalangi pemberian dengan sendirinya tanpa ada izin Allah. Oh, itu tidak ada, itu kekafiran. Atau wasultatil kamilah wal haimanatis syamilah, kekuasaan yang sempurna, sultah, kerajaan yang sempurna, al-haimanati syamilah, kekuasaan yang mencakup, wal khalqi wal mulki, menciptakan dan merajai, wat tadbir, dan mengatur, wat tafarrud bil kamal, dan bersendiri dengan kesempurnaan, wal jalal, dan kemuliaan, keagungan, wat taqdis, dan kesucian dari segala kekurangan, wat tafarrud bil ibadah, dan bersendiri untuk diibadati, bimukhtalafi anwa'iha wa ahwaliha wa maratibiha, dengan segala bermacam-macam bentuknya, keadaannya, dan derajatnya.
Ini semua hanya Allah, tidak ada hubungannya dengan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada yang merajai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Raja hanya Allah. Mana ada yang boleh diibadati kecuali Allah? Mana boleh kita ibadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada aulia, kepada orang soleh? Ada. Kita sudah tahu masalah ini, kata Abu ya Sayyiduna Muhammad Alawi Al-Maliki ya. Orang menuduh kita kuburiyun, penyembah kuburan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sebagaimana diriwayatkan daripada orang-orang yang sebelum kita, mereka pergi ke tempat orang soleh, mereka mengatakan mujarabnya doa di dekat kuburnya orang soleh, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, bukan meminta kepada kuburan. Siapa pula yang menyembah kuburan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah angkat ya, bukan kita memerlukan urusan-urusan khilafiyah yang menyibukkan waktu, menyibukkan tenaga umat, dana umat. Tidak perlu sama kita, tapi itulah telah menyebar di tengah-tengah umat manusia-manusia yang sibuknya mengkritik, mencaci maki amalan umat Islam. Maka terpaksalah kita sibuk juga memahamkan mereka dan memahamkan umat dan membela martabat dan kehormatan para ulama. Masa ulama dituduh syirik, dituduh penyembah kuburan, kita diam pula? Apa kita halal nanti, selamat nanti kita di akhirat kalau diam kita? Siapa-siapa yang membiarkan saudaranya dihina padahal dia mampu untuk membelanya, maka Allah akan membiarkannya nanti di hari kiamat dalam kehinaan. Allah tidak akan membantunya. Saudaramu dihina, kamu diam. Dituduh sesat, dituduh syirik, dituduh kuburi, penyembah kuburan, dituduh ahli bid'ah. Tidak boleh kita diam, harus kita sampaikan. Tapi sekiranya mereka berhentilah dari yang seperti ini, kita juga akan berhenti. Marilah kita bersatu, ukhuwah Islamiyah. Ini kita sudah banyak masalah yang kita hadapi. Iya, yang sebelah sana sudah berhenti belum? Siarannya pagi, sore, siang, malam masih terus membusuk-busukkan ulama ahli sunnah, mencaci maki, memfitnah, menuduh syirik, menuduh kuburi, menuduh ahli bid'ah. Tahu bid'ah? Ahli menambah agama, ahli membuat agama yang baru selain agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulai siapa? Yang mulai masalah ini siapa? Ya, kan yang dari sana yang mulai menuduh ini dan menuduh itu. Kita tidak menyuruh mereka harus ikut tahlilan, kita tidak menyuruh mereka harus tabarruk dengan orang-orang soleh, kita tidak menyuruh mereka harus ikut pahamnya guru-guru kita. Tidak mau tawasul, tidak apa-apa. Ini bukan syarat sahnya Islam kok. Ya, masalah-masalah khilafiyah fiqhiyah, mau gimana, mau ikut ulama yang mana, imam yang mana, asal jangan ikut hawa nafsu, asal jangan buat yang haram mutlak yang sepakat umat tentang keharamannya. Mudah saja. Ya, nggak mau maulidan, nggak apa-apa. Maulidan bukan syarat sahnya Islam. Tapi tolonglah tutup mulutmu, jangan kau membidiah-bidiahkan ulama kami, guru-guru kami, supaya tidak jadi fitnah kita, ribut kita di sini. Kalau masalah khilafiyah ini kan dari dulu sudah, sahabat Nabi saja berbeda pendapat. Itu sahabat Nabi yang santrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu hadis sahih. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraisyah. Kamu jangan sholat asar kecuali di sana, di tempatnya Bani Quraisyah. Ya, khilafiyah jadinya di jalan. Ada sebagian yang sholat di jalan. Ya akhi, ini waktu sudah mau habis. Bukan kata Rasulullah, pokoknya Bani Quraisyah mau sampai Isya di sana, kita sholat asar di sana. Itu maksudnya biar cepat. Akhi, ini matahari sudah mau tenggelam. Tidak, kami Bani Quraisyah, ya udah kami sholat dululah di jalan ini, habis waktu nanti meninggalkan sholat. Khilaf mereka, sama-sama sahabat. Ada yang mengambil aslinya, pokoknya Bani Quraisyah. Ada yang mengambil itu maksudnya biar cepat. Akhi, kan ada riwayat yang lain jangan meninggalkan sholat.
mudah khilaf mereka. Sampai pulang ke Madinah, Nabi kita uskut, nggak ada mengatakan kamu ini bid'ah. Tambah-tambah sudah saya bilang Bani Quraisy kau buat pula di tengah jalan. Pintar kali kau ya. Kullu bid'ah dolalah, nggak tahu kau rupanya. Nggak ada, diam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi yahtamil, mungkin pahamnya ini, mungkin ini. Begitulah di dalam memahami agama ini. Jangan kau kira karena ada hadis yang kau tahu ustadzmu atau syekhmu, cuma itulah yang agama di dunia ini. Yang lainnya sudah sesat semua, ahli neraka semua. Ya akhi, jangan begitulah. Ya, nata'awun fima ittafaqna wa natasamah fima ikhtalafna. Kita tolong menolong dalam masalah yang kita sepakat. Yang kita berbeda pendapat, kita bermaaf-maafan. Maklumlah, memang begitulah. Sudah sifatnya kita manusia, tidak bisa satu paham semua, tidak bisa satu pilihan semua, tidak bisa satu pengertian semua. Itu sudah kehendak Allah pada kita. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Sekiranya Tuhanmu berkehendak, Allah jadikan semua manusia ini satu golongan saja semua. Umat yang satu, beriman semua, satu paham semua. Ya. Jadi itu sudah haruslah kita belajar dan kita berniat khair, dan kita selalu ittiham dengan diri kita. Kita tuduh diri kita ini, kita hati-hati dengan diri kita. Jangan merasa sudah hebat, sudah jaminan surga. Tunggu dulu, belum ada ayat kita yang paling benar. Cuma kita kebanyakan umat mengikuti seperti paham yang disampaikan oleh guru-guru kita yang terdahulu. Wa idza ra'aitumul khilafah fa'alaikum bisawadil a'zam. Kalau kamu lihat berbeda pendapat, ikut pendapat yang paling banyak, yang mayoritas di antara umat. Karena kebaikan pada umat ini mayoritas, yang terbanyak. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak berkumpul di dalam kesesatan. Wa idza, enggak mungkin jadi sesat semua, awalan wa akhiran. Semua timur, barat, utara, selatan jadi rusak semua. Tidak, itu sudah diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umatku tidak berkumpul dalam kesesatan. Wa idza ra'aitumul khilaf, kalau kamu lihat umatku berbeda pendapat, fa'alaikum bisawadil a'zam. Ikut pendapat yang terbanyak. Yang terbanyak Asy'ariyah, Maturidiyah, Maroko, Mesir, Diubandi, India, Indonesia, Brunei, Malaysia, Bangladesh. Kebanyakan Asy'ariyah, Maturidiyah. Kebanyakan mengikut ulama di dalam beragama, bukan tengok Quran Sunnah sendiri-sendiri. Yang tak tahu bahasa Arab pun membahas Quran Sunnah. Yang bagian listrik, bagian kesehatan, bagian lainnya spesialisnya. Tiba-tiba kun payakun berubah menjadi pembahas Quran Sunnah, membidiahkan ulama-ulama yang terdahulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita harus beradab. Kita harus tahu diri. Mana spesialis kita? Kita ditempatkan Allah yang mana kita? Ya, kalau kita yang awam, tanya ulama. Kalau kita yang awam masalah kesehatan, tanya dokter. Jangan buka YouTube, buka internet, baru buat obat sendiri, buka praktik sendiri. Bisa benjol nanti kamu, nanti disikat masyarakat nanti. Karena bukan ahlinya. Belajar itu dengan ahlinya. Kalau sudah ahlinya baru diizinkan gurunya untuk menyampaikan. Kita mengikut kepada mereka yang ahlinya. La ilaha illallah. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jadi itu dia ya. Ada sebagian orang cepat-cepat mengkafirkan, menceritakan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cepat-cepat mengeluarkan kita dari golongan umat Islam. Sepertinya kita sudah menyamakan Nabi dengan Tuhan, sudah berlebihan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah menempatkannya pada menempati Tuhan.
kita alhamdulillah mengetahui mana yang menjadi posisi hak daripada Tuhan, hak daripada makhluk. Mana yang boleh dinisbahkan kepada Tuhan, dinisbahkan kepada makhluk, kita tahu. Kata Abu Yasin Muhammad Alawi, adapun misalnya manfaat, mudarat untuk diibadati, untuk memberikan, tidak memberikan, merajai, itu semua adalah hak Allah, ya. Memiliki segala kesempurnaan, maha suci dari segala kekurangan, itu hanya Allah. Hanya satu yang boleh diibadati. Apa itu ibadat? Ghayatut tazallul, menghinakan diri sehina-hinanya hanya kepada Allah, dengan segala bentuk ibadah, dengan segala keadaan ibadah, dengan segala derajat ibadah. Wa ammal ghulu, adapun yang berlebihan, alladhi ya'ni, yang dia maksud adalah at-taghali fi mahabbatihi wa ta'atihi, berlebihan di dalam mencintainya dan di dalam mentaatinya dan bergantung dengannya, artinya perasaan selalu tergantung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahada mahbubun wa matlub, maka ini adalah dicintai dan dituntut, ini yang dicari. Memang kau harus berlebihan, jangan sama dengan orang yang banyak. Berlebihan cintamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlebihan taatmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlebihan berpaut hatimu, selalu kau teringat, selalu kau terkenang, selalu engkau rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlebihan dari orang yang biasa. Hadza mahbubun wa matlub, ini memang sesuatu yang dicintai, diridhoi oleh Allah, dan ini matlub, inilah yang dicari. Bagaimana supaya kita lebih dari orang lain, paling lebih di dalam mencintai, mentaati, di dalam ta'alluq, selalu teringat, selalu terkenang, selalu sayang dengan baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama jaa fil hadis, sebagaimana datang dalam riwayat hadis, la tatruni kama atra'atin nasara ibna Maryam, jangan kamu berlebihan memuji saya, sebagaimana berlebihan orang-orang Nasrani di dalam memuji Ibnu Maryam, Sayyidina Isa. Artinya berlebihan memuji, berlebihan di dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam as-sana alaih, menceritakan kelebihannya, bima siwa dzalik, dengan sesuatu selain yang demikian. Jangan puji saya, jangan berlebihan kamu memuliakan saya seperti orang Nasrani berlebihan memuliakan Isa bin Maryam. Mereka lebih, yang seperti mereka itu jangan. Apa? Karena mereka menjadikan Nabi Isa itu makom Tuhan. Jangan seperti itu. Tapi kalau tidak sampai kepada makom Tuhan, itu bukan berlebihan. Da'mat da'adhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Jangan bilang seperti yang dibilang orang Nasrani, tapi kau mau memuji, mau membuat gubahan, mau buat apa tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, buatlah, tapi jangan sampai kepada bahwa ada unsur ketuhanan pada beliau. Tidak ada. Beliau Abdullahi wa Rasul, hamba Allah dan Rasulnya. Beliau berhajat kepada Allah, keistimewaan beliau karena diistimewakan Allah, pengetahuan beliau karena diajari oleh Allah, beliau mengetahui yang gaib karena diajarkan oleh Allah, beliau mengetahui perkara yang akan datang yang gaib karena diwahyukan oleh Allah. Tak ada yang istiqlali dengan sendiri-sendirinya tanpa ada di situ kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Tidak ada. Wansib ila dzatihi ma syi'ta min syarafin, wansib ila qadrihi ma syi'ta min 'izami.
udah kau mau menceritakan bagaimana mulianya jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terserah, ucapkanlah, ceritakanlah, tapi jangan bilang ada unsur ketuhanan. Bagaimana derajatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana izam, keagungan, kemuliaan, keluar biasaan, silahkan, tapi tidak ada di sana unsur ketuhanan. Fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun faya'rib anhu natikun bifami. Maka sesungguhnya kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada batasnya yang bisa diterangkan oleh orang yang berbicara dengan lidah. Kamu kalau masih bicara dengan lidah, kau tidak bisa menerangkan sehebat apa kemuliaan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini adalah pintunya surga. Surga itu segala kenikmatan, surga itu abadi selama-lamanya. Waladaina mazid, kami memiliki tambahan-tambahan, kata Allah. Ini pintunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibuka kecuali dia yang buka. Tidak diizinkan kau masuk surga kecuali beriman kepadanya. Itu surga adalah kemuliaannya, darajatnya, ketinggian daripada kecintaan Allah kepadanya. Surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengarkan telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Itulah surga. Itu surga adalah sebahagian daripada kemuliaan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau tidak masuk ke sana kecuali iman dengannya. Kau tidak boleh masuk ke sana kecuali dia yang masuk dulu ke sana. Masya Allah. Jika surga tanpa batas, maka fadlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tanpa batas. Tidak ada batasnya. Nah, keberuntunglah orang yang mencintai beliau. Taghali, berlebih-lebihan dalam mencintai beliau, lebih dari orang yang biasa. Berlebih-lebihan mengikuti beliau, berlebih-lebihan memperjuangkan agama yang ditinggalkan beliau. Sungguh-sungguhlah. Mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah jaga kita, keluarga kita, anak turunan kita. Ya, kita akan lanjutkan nanti insyaallah taala. Halaman 87 ya, tolong diingat, kasih tanda. Karena banyak yang mengaji, tidak mungkin Bu ya semua yang mengingatkan kajinya semua. Sini kitabnya lain, di sana kitabnya beda lagi. Kasih tanda di situ. Kalau nggak ada kitabnya, buat catatan di situ. Halaman 87 ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa yang baik itu adalah hidayah Allah, karunia Allah. Apa yang tidak baik, yang kurang baik, maafkanlah. Dan ingatkanlah, Maha suci Allah yang tidak ada kesalahannya, tidak ada kekurangannya. Maha mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan Allah karunia, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Man dzalladzi ma sa'aqat illa Muhammadanil hadi faqat. Siapa yang tidak ada salahnya sama sekali kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi asbab hidayah, petunjuk Allah, kebahagiaan dunia akhirat. Kalau beliau tidak ada salahnya, bagus semua, benar semua, zahiran wa batinah, di waktu bicara, di waktu diam, di waktu bahagia, di waktu marah, di waktu tersenyum, semua khair. Itu hanyalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selainnya, maafkanlah kalau kau lihat aibnya, ingatkanlah supaya Allah datangkan kebaikan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah, keluarga kami, anak turunan kami. Ya Allah, selamatkanlah kami dunia akhirat. Mudahkan segala urusan kami dunia akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, bayarkanlah segala hutang kami, segala kewajiban kami sebelum kami meninggal dunia. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami ahli Al-Quran, keluarga kami, anak turunan kami sampai hari kiamat, ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ahli salawat, ahli dakwah ilallah. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkanlah kami, jangan hinakan kami ya Allah. Jauhkanlah segala bala bencana dari negeri ini ya Allah, dari negeri umat Islam. Jauhkan penyakit yang menular ya Allah, jauhkan penyakit yang berat-berat ya Allah, jauhkan kemiskinan, kemelaratan ya Allah, jauhkan segala yang menyakiti kami ya Allah. Ya Allah, bantulah umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudahkan segala urusan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ampunkan ayah bunda kami, keluarga kami, anak turun kami. Ya Allah, ampunkan guru-guru kami, ulama-ulama kami. Ya Allah, ampunkan para keluarga, sahabat, para kekasih Nabi kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkan keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami, orang berbuat baik pada kami, orang yang khidmat pada kami, orang yang berbuat salah kami kepada mereka. Jadikan kami semua penambah kekayaan, kebahagiaan dunia akhirat untuk Nabi kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kamalil afi wal afiyah was salamati was sa'adati wal izzati wal karamah fi dini wad dunya wal akhirati bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu daiman abadan alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.